membacakan basmalah tentang IPS. Mengenai materi apa ini? Bencana alam. Iya, bencana alam. Siapa yang tahu di sini bencana alam itu apa aja? Tsunami. Lagi? Gempa bumi. Lagi? Tanah longsor. Lagi? Banjir. Banjir lagi? Lupa. Lagi gunung meletus. Itu termasuk salah satu dari bencana alam. Nah, bencana alam itu terjadi karena peristiwa alam. Jadi penyebab bencana alam itu ada dua. Yang pertama karena faktor alam, dan yang kedua karena faktor manusia. Yang pertama ada faktor alam. Nih, faktor alam. Contohnya ini. Ini gambar apa? Gunung meletus. Gunung meletus termasuk ke dalam faktor alam. Gunung lagi. Nah, ini gambar apa? Tsunami. Gambar tsunami termasuk ke dalam faktor Alam. Lagi yang termasuk ke dalam faktor alam. Ini gambar apa ini? Siapa yang tahu? Longsor. Gempa Bumi, pinter. Nah, yang kedua karena faktor manusia. Karena faktor manusia ini dibuat karena oleh manusia, karena akibat ulah dari manusia sering membuang sampah. Apa dampaknya kalau sering membuang sampah? Jorok. Banjir. Banjir jadi termasuk ke dalam bencana alam karena apa? Faktor alam atau faktor manusia? Faktor alam. Faktor manusia? Ya. Banjir. Lagi. Ini karena faktor manusia. Ini apa ini? Longsor. Nah, yang pertama kita akan membahas mengenai ini. Ini apa tadi? Gambar apa? Gunung meletus. Ya, gambar gunung meletus. Nah, gunung meletus ini dibentuk oleh akumulasi magma yang keluar dari celah kerak bumi. Bahaya gunung meletus itu adalah material yang dikeluarkannya. Letusan kecil mengeluarkan lava. Gunung meletus disebabkan celah yang menuju ke permukaan bumi itu tersumbat. Dan selanjutnya mengenai ini. Gambar apa ini? Tsunami tadi disebabkan oleh faktor alam atau faktor manusia? Alam. Tsunami ini merupakan gelombang air laut yang menerjang masuk ke beberapa kilometer ke daratan. Nah, tsunami ini berasal dari bahasa Jepang. Bahasa apa? Jepang. Siapa di sini yang orang Jepang? Ada. Nah, tsunami bisa ditimbulkan antara lain oleh gempa bumi, letusan gunung Merapi di bawah laut. Tsunami disebabkan gempa bumi. Kita dapat mengetahui tanda-tandanya. Yang pertama itu didahului oleh gempa bumi. Yang kedua, laut itu surut beberapa ratus meter. Terus, tanda-tanda ini selalu muncul apabila gempa bumi pemicu tsunami terjadi di tempat yang jauh dari tsunami. Nah, alat yang untuk bisa mendeteksi tsunami itu disebut tsunameter. Apa disebut? Tsunameter. Tsunameter.
lanjut ke materi selanjutnya. Ini mengenai ini. Ini gambar apa tadi? Sunat suami. Gempa bumi. Gempa bumi pemicunya apa? Faktor alam atau faktor manusia? Faktor alam. Gempa bumi. Iya, biar tergambar gempa bumi. Gempa bumi itu dipicu oleh faktor alam atau faktor manusia? Alam. Gempa bumi merupakan guncangan yang terjadi di permukaan bumi. Nah, ilmu yang mempelajari gempa bumi ini disebut seismologi. Alat untuk mengukur kekuatan gempa bumi itu disebut seismologi. Apa disebut? Seismologi. Gempa bumi dapat terjadi karena pergerakan lempeng tektonik disebut gempa tektonik. Terus letusan gunung Merapi disebut gempa vulkanik. Gempa yang terjadi di dekat laut pantai dapat memungkinkan terjadinya tsunami. Jadi kalau ada gempa di dekat laut di dekat pantai itu dapat memicu terjadinya tsunami. Dan selanjutnya mengenai ini gambar apa? Banjir. Banjir tadi pemicunya apa? Kakak, pemicunya apa? Faktor manusia. Iya, pintar. Faktor manusia. Ya. Banjir ada beberapa macam. Banjir bisa terjadi di wilayah pantai akibat terjangan badai. Dan banjir bisa juga dipicu oleh tsunami. Ketika hujan turun, sebagian air disimpan tanah, sebagian lain diserap oleh tumbuhan. Nah, sebagian menguap atau mengalir di permukaan tanah. Banjir ketika tanah dan tumbuhan tidak mampu lagi menyerap air, jadi makanya dia menguap dan terjadinya banjir. Banjir bukan saja merusak harta benda, tetapi menimbulkan korban jiwa. Ada yang meninggal nggak kalau ada banjir? Pasti ada kan? Yang nggak bisa berenang dan segala macam. Nah, jadi kalau kita nggak mau banjir, kita harus ngapain? Harus membuang sampah pada tempatnya. Siapa yang di sini suka membuang sampah sembarangan? Saya. Abang, nggak boleh lagi lah. Nanti banjir kayak mana? Nah, sebelum banjir datang, ada tanda-tandanya. Siapa yang tahu? Tanda-tandanya yang pertama itu hujan turun berhari-hari. Hujan turun berhari-hari. Nah, jadi kalau nggak mau banjir, kita harus membuang sampah pada tempatnya. Di mana tempatnya? Buang sampah. Sampah. Dan selanjutnya mengenai ini. Apa ini? Longsor. Abang, longsor disebabkan oleh apa? Ini faktor alam atau faktor manusia? Faktor manusia. Iya, pintar. Nah, tanah longsor ini adalah anjloknya massa tanah dan batuan menuruni lereng bukit atau gunung. Nah, tanah longsor biasa terjadi ketika air hujan meresap lahan di puncak bukit atau gunung. Tanah longsor terkait erat karena banjir. Jadi ada kaitannya antara longsor dan banjir. Perbedaannya, banjir itu terjadi di daerah yang rendah atau relatif lebih rendah dibandingkan daerah sekitarnya. Sedangkan tanah longsor terjadi di wilayah yang berupa lereng yang strukturnya lemah. Tanah longsor yang hanyut di sungai bisa menyebabkan banjir. Jadi tanah longsor itu ini tanah-tanahnya yang longsor itu jatuh, itu kalau masuk ke sungai bisa menyebabkan apa tadi? Banjir. Sebelum terjadinya tanah longsor biasanya didahului tanda-tanda tertentu lagi, seperti hujan berkelangsungan lama, muncul suara dan getaran kecil di atas lereng, kemudian terjadi longsor kecil. Nah, bila muncul tanda-tanda itu, nah
Nah, sebaiknya kita mengungsi agar tidak terkena dari dampak tanah longsor tersebut. Ya, sampai sini ada yang ingin bertanya? Ada. Udah paham? Udah, Bu. Udah. Apa aja tadi bencana alam yang disebabkan oleh faktor alam? Manusia. Yang disebabkan faktor alam itu contohnya apa aja? Tsunami lagi. Gempa bumi. Kalau yang disebabkan dari manusia tadi apa aja? Banjir sama tanah longsor. Yang tanda-tandanya itu hujan berhari-hari itu apa aja tadi? Banjir sama apa? Tanah longsor. Ada yang ingin bertanya mengenai materi bencana alam? Ya, sampai sini paham? Nah, terima kasih. Sebelum kita akhiri pembelajaran, marilah kita mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.